diduga menghina orang Papua dengan mengatakan orang Papua pundungan. Harusnya KDM tidak boleh mencela wilayah lain dengan kata pundungan karena itu ras. Lebay sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Woi, Jawa Barat aja belum selesai. Itu bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi karena sudah datang ke Papua, sudah mengingatkan kami menjaga alam Papua tetap perawan. Tapi kami orang Papua cinta dengan Kang Deddy. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi diserang oleh Dodi Permana, oleh pengacara dan para pembenci Kang Deddy Mulyadi yang semakin kepanasan melihat elektabilitas dan ketenaran Kang Deddy Mulyadi di bumi Indonesia ini, teman-teman ya. Kemarin Kang Deddy Mulyadi sempat meluncur berkunjung ke Papua dan itu dikritik, diserang oleh si Dodi Permana, teman-teman ya. Katanya Kang Deddy ngurus Jabar aja belum becus. Pencitraan di Papua gitu. Padahal Kang Deddy Mulyadi diminta oleh warga Papua untuk menyampaikan, untuk mengajarkan lah bahasanya kepada mereka. Dan saya melihat pidato Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat suka gitu loh. Kang Deddy bicara soal kekayaan Papua, mulai dari kekayaan pengetahuan leluhur, mulai dari kekayaan alam, mulai dari kekayaan budaya yang seharusnya itu selalu dijaga oleh masyarakat Papua, teman-teman. Apalagi sekarang lagi ramai soal pesta babi, soal deforestasi alam gitu, soal deforestasi hutan. Ya, ini terlepas dari apakah saya pro atau kontra terhadap film pesta babi, saya tidak bahas itu. Tapi bahwa Papua sebagai sebuah wilayah yang dengan kekayaan sangat luar biasa, ya kita harus sama-sama jaga, dan Kang Deddy Mulyadi mendukung masyarakat Papua itu, teman-teman. Dan masyarakat Papua sangat mencintai Kang Deddy Mulyadi. Lah, ini warga Jawa Barat yang bernama Dodi justru mengucilkan Kang Deddy Mulyadi. Coba kita lihat dulu bagaimana ocehan Dodi Permana ya, teman-teman, Dodi Permana dan sebagian orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi ya, silahkan. Lebay sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Woi, Jawa Barat aja belum selesai. Itu bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor, Cigudeg, Warung Panjang, bayar. Kayak udah selesai aja di Jawa Barat. Aduh, ampun. Itu bayar dulu tuh ijazah-ijazah yang udah dijanjikan, yang sudah diambilin sama para penunggak. Kasihan sekolah swasta, ya. Dijanjiin sama Deddy Mulyadi mau dibayar, bohong. Ini masih carut marut Jawa Barat. Lebaynya dia kampanye ke Papua. Oh, ada influencer. Wah, katanya misinya misi intelijen. Bah, masa misi intelijen diwawar seperti itu? Woi, misi intelijen itu silent, nggak dikoar-koar. Yang jelas ini lebay ya. Karena soal pesta babi ini, film pesta babi ini memang viral ya, maka gercep langsung ke sana. Padahal Jawa Barat masih carut marut. Yang diduga menghina orang Papua dengan mengatakan orang Papua pundungan. Harusnya KDM tidak boleh mencela wilayah lain dengan kata pundungan karena itu rasis. Masyarakat Papua masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak. Dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi. Karena orang perasa maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para
sahabat, kunjungan KDM ke Papua, dia berceramah di Papua, main bola dengan anak-anak Papua, tentu menjadi perbincangan orang-orang yang ada di Indonesia ya, untuk bangsa Indonesia begitu ya. Tapi bagi saya dari perspektif saya melihat begini, bahwa KDM ini memang ini sedang melakukan kerja politik, atau dia sedang lagi memperdagangkan dirinya agar dia diterima di segenap penjuru tanah air ya. Artinya dia ingin menjadi RI 1 atau mungkin RI 2, dan ini memang sudah dilakukan semenjak dia menjadi bupati di Purwakarta. Jadi memang dia strateginya terus membangun citra diri dan popularitas. Tentu sebagai politisi itu tidak salah. Tetapi sekarang ini dia sebagai gubernur Jawa Barat yang seharusnya dia fokus membangun Jawa Barat. Membuat konten juga tidak salah, tapi sebagaimana harusnya dia membuat konten itu mengkomunikasikan atau menginformasikan capaian-capaian atau rencana-rencana yang harus dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, hal inilah yang menurut saya yang tidak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dia berbicara dengan DPR, bagaimana DPRD dia akan membangun Jawa Barat ke depan. Ini kan harusnya dikomunikasikan lewat media sosial, ada keterbukaan gitu. Bukan ini masalah bukannya perjalanan dia ke Papua, ceramah dia di mana, itu hanya berupa konsep. Ingat, tugas gubernur adalah eksekutif. Eksekutif itu adalah mengeksekusi kebijakan-kebijakan, atau pertama membuat kebijakan dan kebijakan itu dieksekusi. Inilah yang menurut saya yang harus dikritisi oleh KDM. KDM menurut saya terlalu fokus pada membangun Deddy Mulyadi istimewa, bukan membangun Jawa Barat istimewa. Tentu kita tidak salah juga mendukung satu sosok, dan sosok itu viral, tapi apakah viralnya itu, apakah populernya itu terkait dengan kompetensi diri, terkait dengan prestasinya, bukan terkait dengan karena dia pinter mengelola tampilan-tampilan dia atau popularitas dia di media sosial. Oleh karena itu saya sarankan kepada KDM, silakan KDM membuat konten, tapi bagaimana konten ini bisa bermanfaat kita sebagai warga Jawa Barat gitu. Kita bisa memantau kinerja dia, bisa memantau langkah-langkahnya. Ingat, KDM adalah gubernur Jawa Barat, bukan orang yang dibayar untuk melakukan kerja politik secara terus-menerus. Pindah dari provinsi satu ke provinsi lain untuk membangun citra diri. Kerja gubernur harus terukur, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Salam waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Aduh. Bahagia, senyum, manis sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura atau apa? Orang Jayapura, ya. Di sini makan pagi sama apa? Di sini. Biasa beli baru bawa datang ke pos. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Udah makan nasi kakak? Nggak makan ini, sagu? Itu nanti papeda. Di rumah, papeda di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Iya. Makan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Bapak bisa pelukan? Boleh. Pelukan. Ini kakak kerja sini semua. Iya, Bapak siap, Bapak. Luar biasa. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Aduh. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan, sekarang dibikin menyebar tiap kecamatan, baru sekarang. Terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, Bu Amen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota,
Saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar kita tahu. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir, suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat. Itu ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Kenapa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota Jayapura tahun 2016. Saya dulu berkunjung di sini 2016, bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya nulis lagu, judulnya Surga di Tanah Papua. Kemudian lagu itu dibeli sebenarnya oleh Pak Wali Kota 40 juta. Jadi sebenarnya ini lagu Pak Wali Kota karena sudah dibeli. Tapi oleh saya dibayar lagi dengan 40 mahasiswa Papua kuliah di Jawa Barat. Jadi lagu ini sebenarnya, jadi Anda lihat saya nangis, saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Karena di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya. Di sini kami mendapat kejernihan air. Di sini kami mendapat kejernihan udara. Di sini kami mendapat alam yang sangat indah. Untuk itu, jaga keperawanan Papua. Jangan kaum hidung belang menidurinya. Sekali lagi bahasa saya, tetap jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam. Karena kelak setelah dia punya penyakit kelamin, semua orang akan meninggalkan dan menghinakannya. Jagalah kehormatan masyarakat Papua, jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi katakan, surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi karena sudah datang ke Papua, sudah mengingatkan kami menjaga alam Papua tetap perawan. Tapi kami orang Papua cinta dengan Kang Deddy. Karena Kang Deddy kami lihat adalah pemimpin yang terbaik menurut kami orang Papua. Saya ingin menyampaikan kepada warga Jawa Barat bahwa Kang Deddy Mulyadi 2029, saya mohon izinkan Kang Deddy untuk maju calon Presiden Republik Indonesia. Ini permintaan dari kami orang Papua. Karena kami lihat bahwa Indonesia ini akan mengalami perubahan besar, akan mengalami kemajuan besar kalau dipimpin oleh pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang paham betul tentang kondisi rakyat di bawah, pemimpin yang punya ketegasan, dan pemimpin yang sudah terbukti dan teruji, dan pemimpin yang punya nyali. Kalau macam Asia, kalau pemimpin yang hanya cuma teriak-teriak, pemimpin yang teriak-teriak dan kita tanya macam Asia, tapi faktanya tidak bisa berbuat apa-apa, faktanya ngawur kerjanya. Apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita harapkan dari pemimpin seperti ini?
Solusi untuk menyelamatkan bangsa ini adalah bagaimana kita merapatkan barisan, adalah bagaimana kita satukan tekad dan kita menangkan Kang Deddy Mulyadi untuk Presiden Republik Indonesia di 2029-2030. Saya berharap warga Jawa Barat bersama kami orang Papua, kita bersama-sama gotong royong memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi, saya minta dengan hormat untuk 2029, Kang Deddy harus maju. Maju untuk seluruh masyarakat Indonesia, maju untuk menyelamatkan bangsa ini. Bangsa ini perlu diselamatkan. Dan kami melihat bahwa pemimpin dan tokoh yang bisa menyelamatkan dan tokoh yang punya popularitas, tokoh yang punya kemampuan untuk bisa bersaing di peta Pilpres 2009 adalah Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya, Kang Deddy ini barang yang jadi. Barang ini barang jadi. Kalau kita poles barang ini barang jadi. Dan saya orang pertama, menurut saya orang Papua pertama yang ingin totalitas. Saya akan totalitas menyuarakan seluruh masyarakat Indonesia kita menangkan Kang Deddy Mulyadi di 2009. Untuk apa? Untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang makmur. Negara kita negara kaya raya, tapi kalau dikelola oleh pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak punya integritas, pemimpin yang pelimplang, dan pemimpin yang omon-omon, maka tidak bisa. Negara ini tidak akan bisa maju. Kita rakyat kecil hanya bisa apa? Hanya bisa seperti kata mereka. Yang penting rakyat itu bisa makan. Itu sudah cukup. Rakyat ini tidak minta untuk kaya. Jadi pola pikir pemimpin itu kita yang sekarang itu model seperti itu. Nah ini berbahaya untuk kita semua. Ya, rapatkan barisan, kita menangkan Kang Deddy Mulyadi di 2009. Hari ini kita akan terus bergerak untuk Kang Deddy Mulyadi karena saya lihat Kang Deddy Mulyadi punya hati untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Salam hormat dari Papua. Gubernur Jawa Barat berpidato di Kota Jayapura tidak tanggung-tanggung teman-teman ya. Beliau mengatakan jika hutan Papua dan alam Papua hilang, kekuatan masyarakat Papua akan hilang ke depan. Tapi sayangnya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati yang ada di Papua, sayangnya mereka ini kurang pengetahuan, kurang pendidikan, kurang ilmu pengetahuan. Jadi ya, mereka hanya asal-asalan untuk mengikuti program-program pusat. Dan mereka rencana untuk menghilangkan alam dan hutan Papua. Ini sangat luar biasa. Dan satu hal yang beliau mengatakan, kita harus menjaga keperawanan Papua. Kalau orang pintar, seandainya kalau gubernur-gubernur Papua ini kalau pintar, ya mereka bisa mengartikan kalimat ini sangat besar. Tapi sayangnya mereka yang ada di Papua ini memang, ya kita bisa bilang IQ-nya rendah, ilmu pengetahuannya rendah. Jadi kita maklum aja ya teman-teman. Deddy Mulyadi tiba di Papua, ya, memenuhi undangan tokoh dari Papua dalam sebuah forum analisis Papua strategis. Ya. Si Dodi Permana nyinyir Kang Deddy Mulyadi, ya. Kampanye sampai ke Papua lebay. Ari si tangku rak Dodi sia teh. Nya. Asaku eueuh benerna bapak aing di mata sia teh. Nya. Sia hayangna naon si Dod? Hah? Hayangna kumaha? Ci atuh ayeuna ge arek kritik mah kritiknya. Ulah sagala teh dibahas, nya. Sagala teh dinyinyir. Nya. Ieu lamun arek ngomong teh tingali heula konteksna. Kang Deddy Mulyadi memenuhi undangan tokoh yang ada di Papua. Lain Kang Deddy Mulyadi nawarkeun diri ka ditu. Ya piraku kudu sia mah nu diundang. Ai sia rek ngabangus naon di ditu? Koplok tinganan. Situ sing mikir, sing gableg ka era, situ geus kolot Dodi tangkurak. Ya, gableg anak, geus gableg incu. Era bebal situ teh. Dideuleu ku anak jeung ku incu sia. Jis aing mah hareupeun aing ditampiling sia. Lebay sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Assalamualaikum, sampurasun warga Jawa Barat. Kang Dodi Permana, saya stitch videonya. Awalnya saya sangat respect terhadap Kang Dodi Permana. Karena Kang Dodi Permana ini konsisten dalam mengkritik setiap kebijakan yang diambil atau dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di mana kritik itu muncul karena setiap kebijakan yang diambil tersebut dianggap tidak berpihak terhadap masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ya, yang saya lihat, kritik-kritik yang dilontarkan oleh Kang Dodi Permana itu sudah bukan lagi kritik yang positif dan kritik yang membangun, tapi murni
atas dasar ketidaksukaan secara personal dari Kang Dodi Permana terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini terbukti dari video yang saya stitch. Saya rasa, saya berpendapat, harusnya Kang Dodi tidak boleh mengatakan bahwasannya Deddy Mulyadi itu lebay datang ke Papua menghadiri salah satu acara di Papua. Kang, KDM hadir ke sana bukan tanpa dasar. Ya. Beliau memenuhi undangan para tokoh masyarakat Papua yang tergabung di dalam Papua Analisis Strategis. Jauh-jauh perwakilan dari tokoh masyarakat Papua datang ke Jawa Barat untuk mengundang Kang Deddy Mulyadi hadir di dalam kegiatan tersebut. Ya. Seyogianya seorang pemimpin yang bijak saat diundang, ya beliau menunjukkan itikat baik untuk datang ke sana. Jadi beliau datang ke sana ya, bukan secara tiba-tiba terus liburan gitunya ngebuat konten, bukan. Tapi karena adanya bentuk undangan. Datangnya Kang Deddy Mulyadi ke sana itu merupakan salah satu bentuk penghargaan mewakili masyarakat Jawa Barat, mewakili Provinsi Jawa Barat terhadap saudara-saudara kita yang ada di Papua. Gitu loh. Jadi tong dipelintir. Jangan karena Akang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi, setiap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dianggap salah. Betul bahwasanya seorang pemimpin tidak luput dari kesalahan, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak akan bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Tapi untuk sejauh ini harusnya kita objektif melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak mungkin ya, Forum Papua Analisis Strategis mengundang Deddy Mulyadi jika tidak dilandasi dengan rekam jejak. Mal mungkin. Dari Indonesia itu pinter teloba, anu gelarna doktor, profesor dan lain sebagainya. Tapi kenapa harus Deddy Mulyadi? Karena ya, tokoh-tokoh atau masyarakat Papua berpendapat bahwasanya Kang Deddy Mulyadi menjadi representasi tokoh pemimpin ya, yang visioner, kebijakannya dirasakan oleh masyarakat, tapi tetap mengedepankan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Dan itu patut diadopsi, kemudian diterapkan di Papua sana. Jadi tong ke mana-mana kalau menurut saya mah. Ya. Tidak suka boleh, tapi jangan menggiring opini seakan-akan Deddy Mulyadi itu lepas tanggung jawab, tidak memikirkan masyarakat Jawa Barat. Terus untuk kepentingan pribadi datang ke sana. Tidak. Saya saja merasa bangga sebagai warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi datang ke sana bukan hanya mewakili atas nama dia pribadi, tapi mewakili atas nama Provinsi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, bertandang ke Papua, ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Gitu Kang Dodi. Ya oke teman-teman, ya kita bisa melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi begitu dicintainya oleh masyarakat Papua, teman-teman. Bayangkan, Papua yang memang sudah berbeda kepulauan dengan kita, itu sangat mencintai dan mendukung Kang Deddy Mulyadi, bahkan meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden gitu loh. Ini ada warga Jawa Barat ya, yang habis-habisan menyerang Kang Deddy Mulyadi dari dulu, teman-teman. Entah ini atas berdasarkan apa, padahal Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, mencintai rakyat. Ya soal pro kontra itu biasa, tetapi menyerang terlalu berlebihan, tidak didasarkan pada substansi dan esensi kritik yang membangun, itu omong kosong ya, itu ad hominem ya, itu termasuk salah satu kritik atau cara berpikir yang cacat gitu, logical fallacy gitu loh, karena cara berpikirnya bukan pada substansi logika berpikir Kang Deddy yang diserang, tetapi pada personal Kang Deddy, teman-teman ya, dengan mengatakan bahwa oh ngapain ngurus jauh-jauh pencitraan ke Papua, Jabar aja nggak diurus. Coba tunjukkan apa yang selama ini menjadi persoalan di Jawa Barat yang tidak diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Paling bisa nyerangnya Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, konten dan lain itu narasi-narasi sampah yang selalu diulang-ulang oleh para pembenci Kang Deddy Mulyadi, terutama para Dodi Permana ini, teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.